Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Yulianti dengan NIM 2008304082 dari kelas IAT 4C. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pemikiran Tafsir Kontemporer yang diampu oleh Bapak Haji Muhammad Maimun MA MSI. Di sini saya akan memaparkan mengenai penafsiran Nasr Hamid Abu Zaid. Selanjutnya yaitu yang pertama, saya akan memaparkan mengenai pendahuluan, yaitu Al-Quran merupakan teks berwujud bahasa yang menjadi teks sentral bagi peradaban Arab pasca jahiliyah. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur merupakan bukti bahwa telah terjadi hubungan dialektika antara teks dengan realitas. Teks Al-Quran di Jazirah Arab sebagai respon terbilang realitas yang terjadi saat itu membantu mengatur proses terbentuknya peradaban. Bahkan kehadiran teks dalam tradisi keagamaan Islam telah membawa pengaruh dan implikasi yang cukup kuat terhadap model perkembangan intelektual, kebudayaan, dan peradaban Arab. Secara epistemologis, memang peradaban Arab Islam disandarkan pada teks sebagai penentu otoritas tradisi. Kendati demikian, tidak berarti teks itu berdiri sendiri dalam menginspirasi perkembangan peradaban dan kebudayaan masyarakat Islam Arab. Karena sesungguhnya faktor utama yang melandasi dan menjadi asas epistemologi dari suatu kebudayaan adalah proses dialektika antara manusia dengan realitasnya yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya pada satu sisi, dan proses dialog kreatif manusia yang terjalin dengan teks pada sisi yang lain. Berkenaan dengan hal ini, Nasr Hamid Abu Zaid adalah seorang tokoh modernis Islam yang berkeinginan untuk memberikan makna pada teks-teks keislaman. Selanjutnya yaitu ada biografi Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid Abu Zaid yang selanjutnya disebut dengan Abu Zaid lahir di Tanta, Mesir pada tanggal 7 Oktober 1943. Dilahirkan dari keluarga yang taat beragama. Pengajaran agama yang diterimanya sejak dini di keluarga. Konon sejak kecil dia adalah anak yang pendiam. Selanjutnya ada pendidikan dan kehidupan Nasr Hamid Abu Zaid. Mengenai pendidikannya, dia menempuh pendidikan tinggi dari S1 tahun 1968 sampai 1972 sampai S3 di jurusan Sastra Arab Universitas Kairo, dan sejak tahun 1972 dia mengabdi sebagai dosen di alma maternya ini. Dan pada tahun 1978 dia memperoleh beasiswa untuk penelitian doktoralnya di Institute of Middle Eastern Studies, University of Pennsylvania, Philadelphia. Dan mengenai kehidupan Nasr Hamid Abu Zaid adalah ayah Nasr Hamid adalah seorang aktivis Ikhwan al-Muslimin dan pernah dipenjara menyusul dieksekusinya Sayyid Qutb. Nasr Hamid juga pernah menjadi simpatisan gerakan Ikhwan al-Muslimin pada usia 11 tahun. Nasr Hamid tertarik dengan pemikiran Sayyid Qutb pada bukunya Al-Islam wa adalah Al-Ijtimaiyah, Islam dan Keadilan Sosial, khususnya penekanannya pada keadilan manusiawi dalam menafsirkan Islam. Selanjutnya ada karir dan teori tafsirnya Nasr Hamid Abu Zaid. Dalam karirnya, Nasr Hamid banyak menghasilkan sebuah karya dalam bidang studi Islam, baik itu yang berkaitan dengan pemikiran keislaman pada umumnya, maupun studi Al-Quran khususnya. Dari karya-karya tersebut, banyak yang sifatnya kontroversial, disebabkan banyak pandangan-pandangan Nasr Hamid yang dianggap sudah melenceng dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Mengenai teori tafsirnya, Abu Zaid dalam teori tafsirnya menggabungkan dua pandangan mengenai Al-Quran yang muncul di awal pada masa kebangkitan Islam ini, yaitu di satu sisi mengikuti pandangan Al-Kulli sebagai langkah awal yang bersifat individual bagi upaya penafsiran Al-Quran secara ilmiah. Di sisi lain,
mengikuti pandangan Muhammad Abduh sebagai langkah kelanjutannya. Bahkan mungkin tujuan akhir baik secara individual maupun sosial. Selanjutnya ada karya-karyanya Abu Zaid, yaitu yang pertama Al-Ittija Al-Aqli fi Al-Tafsir Qadiyat Al-Majaz Inda Al-Mu'tajilah. Yang kedua Falsafat Al-Ta'wil Nadariyat Ta'wil Al-Quran Inda Ibnu Arabi. Yang selanjutnya Mafhum Al-Nas Dirasa fil Ulum Al-Quran An-Nas Al-Suttah Al-Haqiqah fi Al-Fikr Al-Dini Baina Iradat Al-Ma'rifah wal Iradat Al-Hayminat. Yang selanjutnya Al-Ishkaliyat Al-Qira'ah wal Aliyah At-Ta'wil Dawair Al-Khawf Qira'ah fil Khitab Al-Mar'ah Al-Tafkir fi Zaman Al-Takfir Did Al-Jahil wa Al-Zaif wal Khurafat Naqad Al-Khitab Al-Dini Al-Imam Syafi'i wa Ta'sis Al-Aidulujiyah wal Wasatiyah. Selanjutnya ada metode tafsir Nasir Hamid Abu Zaid, yang dimana penafsiran Al-Quran sebagai teks bahasa tidak bisa digali hanya dengan menganalisis bahasa secara inheren. Bagaimanapun juga teks Al-Quran turun bukan dalam masyarakat yang sama sekali tidak memiliki budaya. Paling tidak, keberadaan asbab an-nuzul merupakan bukti bahwa teks Al-Quran telah merespon terhadap kondisi masyarakat saat itu. Oleh sebab itu, bagi Nasir Hamid, persoalan konteks budaya secara luas, asbab al-nuzul makro yang saat itu berkembang merupakan persoalan penting yang tidak bisa ditinggalkan. Dengan demikian, konteks pada saat Al-Quran diturunkan adalah sebuah hal yang sangat urgent untuk dilihat oleh seorang penafsir. Dalam membangun teori penafsirannya, Nasir Hamid memandang sangat penting persoalan al-siyaq, konteks, dalam memproduksi makna. Menurutnya di dalam Al-Quran terdapat beberapa level konteks, yaitu konteks sosiokultural, konteks eksternal, konteks internal, konteks linguistik, dan konteks pembacaan atau penakwilan. Kemudian penggalian makna hanya dengan menggunakan atau memenuhi kelima konteks ini sudah cukup. Pandangan Nasir Hamid ini pada dasarnya sama dengan kerangka teori yang dibangun semiotika. Semiotika memandang fakta-fakta dan fenomena masyarakat dan kebudayaan merupakan tanda-tanda yang bermakna, sedangkan bahasa termasuk bagian dari fakta itu. Oleh karena itu, apabila ingin menggali makna suatu teks bahasa tertentu, maka harus dianalisis berbagai macam konteks yang berhubungan dengan teks. Berbagai macam konteks yang berhubungan dengan teks sebagai langkah-langkah penafsirannya yang dipaparkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menganalisa struktur linguistik ayat-ayat Al-Quran dan mencari fakta-fakta sejarah yang mengelilinginya, yaitu sabab al-nuzul makro dan sabab al-nuzul mikro. Yang selanjutnya menentukan tingkatan makna teks. Yang ketiga, menentukan makna asli teks. Yang keempat, menentukan makna signifikansi. Dan yang terakhir, mengkontekstualisasikan makna historis dengan berpijak pada makna yang tidak terkatakan. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan dan analisis penafsiran menurut Nasir Hamid Abu Zaid, yaitu ada implikasi model pembacaan teks ala Nasir Hamid Abu Zaid. Yang salah satu contoh implikasi model pembacaan teks ala Nasir Hamid Abu Zaid adalah pembacaannya terhadap permasalahan poligami. Poligami dalam wacana Al-Quran menurut Nasir Hamid sesungguhnya memiliki 3 level makna, di mana pemahamannya haruslah melampaui makna historisnya dengan menguak signifikansi masa kininya dan mampu menguak dimensi yang tak terkatakan dan dari suatu pesan. Sebagai landasan ayat poligami terdapat Quran Surah An-Nisa ayat 3 yang artinya, jika kalian takut akan tidak bisa berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, 2, 3, atau 4. Namun jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, maka satu saja, atau yang dimiliki tangan kananmu, budak perempuan atau tawanan perang.
Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada perbuatan yang tidak aniaya. Quran Surah An-Nisa ayat 3. Nasir Hamid menginterpretasikan ayat di atas dengan 3 langkah. Pertama, konteks dari teks ayat. Kedua, meletakkan teks dalam konteks Al-Quran secara keseluruhan. Ketiga, mengusulkan sebuah pembaharuan hukum Islam. Dan yang pertama itu melihat konteks ayat ketika turun dan mengaitkan dengan tradisi-tradisi Arab pra-Islam. Nasir Hamid berargumen bahwa sebelum datangnya Islam, pra-Islam, poligami tidaklah dibatasi sampai 4, melainkan lebih dari itu. Kemudian ketika Islam datang dengan Al-Qur'annya, izin seorang laki-laki untuk menikahi dibatasi sampai 4 istri. Dalam konteks ini, izin untuk memiliki istri sampai 4 harus dipahami sebagai awal dari sebuah upaya pembebasan perempuan dari dominasi laki-laki. Yang kedua itu meletakkan teks dalam konteks Al-Quran secara keseluruhan. Nah, pada langkah ini Nasir Hamid mencoba untuk menemukan makna yang terkatakan dalam Al-Quran. Pada konteks poligami ini, Nasir Hamid membandingkan 2 ayat yang cenderung saling menjelaskan. Ia membandingkan surah An-Nisa ayat 3 dengan surah An-Nisa ayat 129. Nasir Hamid menganalisis kedua ayat tersebut dengan analisis linguistik. Dan yang ketiga adalah mengusulkan pembaharuan dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam klasik, poligami diklasifikasikan masuk dalam bab hal-hal yang diperbolehkan. Istilah pembolehan menurut Nasir Hamid tidaklah sesuai karena pembolehan terkait dengan hal yang tidak dibicarakan oleh teks. Pembolehan poligami dalam surat An-Nisa ayat 3 di atas pada hakikatnya adalah sebuah pembatasan dari praktek poligami yang tak terbatas di era sebelum Islam. Dengan demikian, pembatasan tidak berarti pembolehan, sehingga tujuan akhir dari legislasi Islam adalah monogami. Simpulannya yaitu Al-Quran menjadi teks yang hegemonik dan menjadi rujukan bagi teks yang lain. Abu Zaid memandang makna asal bersifat historis, hanya sebagai pijakan awal bagi pembacaan Al-Quran di masa kini. Yang terpenting adalah mengetahui signifikansi pesan utama ayat tersebut, sehingga dapat mengkontekstualisasikan dengan kondisi masyarakat kontemporer. Dan dapat disimpulkan bahwa pemikiran Nasir Hamid Abu Zaid sangat dipengaruhi oleh pemikiran Mu'tazilah dalam hal hakikat teks, Amin Al-Khuli dalam hal kritik sastra, dan Hirsch dalam hal makna dan signifikansi. Dalam metode penafsiran hermeneutika, Nasir Hamid mencoba untuk menemukan makna baru yang terkatakan dalam Al-Quran sesuai dengan konteks kekinian. Misalnya, dalam hal ini mengangkat salah satu contoh isu-isu kontemporer saat ini yaitu poligami. Nasir Hamid berkesimpulan bahwa poligami dilarang dengan melihat proses ketika masa pra-Islam, masa Al-Quran diturunkan, dan konteks kekinian. Mungkin sekian dari saya mengenai pemaparan penafsiran Nasir Hamid Abu Zaid. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.